Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Tiga Kuntum Bunga di Tengah Rakyat Jelata. Dalam seri ke-341 ini didukung oleh para pemain Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Di pagi yang cerah itu, mereka mulai bekerja penuh semangat, menebang pohon-pohon kayu yang keras. Putri Tunggadewi memerintahkan agar orang-orangnya segera mendirikan pondok untuk tempat tinggal. Cakradara dan Kuda Merta sedang istirahat di bawah pohon. Mendadak sebuah pohon berderak-derak tumbang. Kuda Merta terkejut. Awas! Awas, Kakang! Aduh, Kakang Cakradara. Untung aku mendorong tubuhmu ke samping. Aku tidak bisa membayangkan kalau pohon sebesar ini menimpamu, Kakang. Terima kasih, Hadi Kuda Merta. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Pasti ada sesuatu yang sedang kau pikirkan. Kau melamun terus, Kakang.
Kasihan dia. Apa? Apa katamu, Kakang? Kasihan Ayu Wandira. Oh, aku tahu. Rupanya kau sibuk memikirkan gadis itu. Dan kulihat dia masih mengurung di ruangan biliknya. Barangkali dia merasa kecewa, Kakang. Aku tidak bermaksud menyakiti hatinya. Sekarang dia sudah tahu bahwa kau milik Yunda Tribuana Tunggadewi. Aku menyesal sekali. Seharusnya dulu aku berani berterus terang padanya. Aku benar-benar menyesal. Hatinya pasti luka. Sudahlah, Kakang Cakradara. Kukira Ayu bisa bersikap dewasa. Tapi sebaiknya kau segera menemuinya. Kau bisa menjelaskan duduk persoalannya. Barangkali dengan cara seperti itu, hatinya akan terhibur, Kakang. Iya, kau benar, Adik Kudamerta. Aku memang harus menemuinya. Tapi hati-hati, Kakang. Jangan sampai Yunda Tunggadewi tahu. Nanti dia cemburu. Memang Dinda Tunggadewi tidak boleh sampai tahu. Kasihan Ayu Wandira. Dia pasti akan merasa malu sekali. Iya. Dan aku takut dia akan canggung menghadapi kita. Ayu, maafkan aku. Maafkan karena aku masuk tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Oh, Tuan Cakradara, mau apa Tuan datang kemari? Memang seharusnya dulu aku berterus terang padamu, Ayu. Aku menyesal sekali sekarang ini. Kalau aku berterus terang, pasti suasananya tidak akan seperti ini. Oh, ada apa Tuan? Saya belum mengerti arah pembicaraan Tuan. Ayu, sekarang kau boleh mendengarkan ceritaku. Aku dan Dinda Tunggadewi berhubungan sejak kami berdua masih tinggal di Kahuripan. Dinda Tunggadewi kemudian kembali ke Istana Majapahit. Dan aku sendiri belajar di pusat pendidikan calon tanda. Tapi tembok-tembok Istana Majapahit tidak bisa membentengi cinta kasih kami yang sudah tumbuh sedemikian subur. Sampai suatu saat, aku telah membuat gara-gara. Aku datang ke Istana Kaputren. Dan rencanaku tertinggal di sana. Akhirnya pusat pendidikan calon tanda diobrak-abrik. Bahkan konon kabarnya, siswa yang berasal dari golongan kesatria dibasmi. Aku dan Adik Kudamerta terpaksa melarikan diri. Sudahlah. Tuan tidak perlu meneruskan kisah itu. Karena selanjutnya saya sudah tahu. Sekarang ada persoalan apa? Aku mau minta maaf padamu, Ayu. Aku takut membuatmu kecewa dan sakit hati. Mengapa saya harus sakit hati? Kau seorang gadis yang manis dan baik. Suatu saat kau pasti akan menemukan pasanganmu yang serasi, Ayu. Terima kasih, Tuan Cakradara. Tapi saya tidak ingin orang lain mencampuri urusan pribadi saya. Ayu, aku ingin hubungan kita tetap berjalan baik. Seperti sebelum Dinda Tunggadewi hadir di tengah-tengah kita. Aku akan menganggapmu sebagai seorang adik yang manis. Jangan kau salah paham, Ayu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin tetap bersahabat denganmu. Tuan Cakradara, saya senang Tuan dapat bertemu kembali dengan Tuan Putri Tunggadewi. Tuan dan Tuan Putri Tunggadewi merupakan pasangan yang sangat serasi. Tuan berasal dari golongan bangsawan. Demikian pula Tuan Putri Tunggadewi. Saya ikut merasa bahagia jika Tuan bahagia bersama pilihan hati Tuan sendiri.
Tuan tidak perlu memikirkan saya. Saya ini apa? Saya ini hanyalah seorang gadis berasal dari golongan kasta yang rendah. Lagi pula, saya berdarah asing. Ibu saya berasal dari seberang lautan. Ayu, persoalan cinta tidak ada hubungannya dengan persoalan darah, persoalan keturunan, persoalan pangkat ataupun kasta. Cinta mempunyai kekuatan yang dapat menembus segala-galanya, Ayu. Tuan berpendapat begitu? Ya. Syukurlah. Saya juga mempunyai pendapat yang sama. Cinta dapat merembes ke seluruh pori-pori kehidupan. Tak ada yang bisa menghalanginya. Dia mampu menjelma menjadi apa saja. Dia bisa terbang bagaikan burung. Dia bisa merayap bagaikan ular. Dan dia bisa berenang bagaikan ikan di samudra. Tapi sayang sekali. Kadangkala cinta tidak menjanjikan apa-apa selain butir-butir kekecewaan dan rasa pahit yang mendalam. Kau tidak perlu putus asa, Ayu. Kau masih cukup muda. Tuan Cakradara, saya tidak apa-apa. Tuan tidak perlu mengkhawatirkan diri saya. Saya dalam keadaan baik. Saya cukup sehat. Saya memang agak lelah. Tapi barangkali sehari atau 2 hari, keadaan saya akan pulih kembali. Syukurlah. Aku senang mendengar kata-katamu. Sekarang, Tuan boleh pergi. Tidak enak kalau sampai Tuan Putri Tunggadewi melihat Tuan berada di sini. Baiklah, Ayu. Jadi kau masih tetap mau bersahabat denganku, bukan? Mengapa tidak? Aneh sekali pertanyaan Tuan ini. Saya akan bersahabat dengan siapa saja, kecuali dengan para penjahat. Kau tidak marah padaku? Tidak. Saya tidak mempunyai alasan marah kepada Tuan. Kau tidak kecewa? Kau tidak benci padaku, bukan? Kau tidak sakit hati? Itu adalah urusan pribadi saya. Dan saya akan sanggup mengatasinya sendiri. Silakan Tuan Cakradara. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Cakradara melangkah pergi setelah tersenyum pada Ayuwandira. Ayuwandira menggigit bibirnya. Matanya menjadi panas. Dia ingin menangis, tapi dia malu untuk mengeluarkan air matanya. Dia malu pada dirinya sendiri, dan dia juga benci pada dirinya sendiri. Tuan Cakradara, mengapa dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Dia takut aku kecewa. Dia takut aku marah padanya. Ya, bagaimana aku tidak kecewa? Bagaimana hatiku tidak sakit? Selama ini, rupanya aku telah bercinta dengan bayangan-bayanganku sendiri. Aku telah tertipu. Aku telah terperosok ke dalam hayalan-hayalanku sendiri. Oh, aku malu sekali. Kalau ada orang yang paling kubenci, maka orang itu adalah diriku sendiri. Baiklah. Baik. Aku tidak apa-apa, Tuan Cakradara. Pergilah. Pergilah sejauh-jauhnya dari kehidupanku. Dekaplah kekasihmu seerat-eratnya. Aku tidak akan peduli. Aku tidak akan peduli dengan semuanya. Persetan Tuan Cakradara. Persetan dengan Tuan Putri Tunggadewi. Mereka semua menjengkelkan hatiku. Menyebalkan. Aku muak. Aku benci. Benci. Benci.
Wandira menangis terseduh-seduh di atas ranjang bambu. Bahunya sampai terguncang-guncang. Beberapa kali dia menyebut ibu. Hatinya benar-benar merasa hampa. Hidupnya terasa sepi, kering dan mati. Tiba-tiba Ayu Wandira menyusut air matanya, kemudian bangkit melangkah ke sudut ruangan. Ayu Wandira memungut beberapa lembar rontal. Saat berikutnya, dia mulai duduk dan menulis bait-bait syair. Sungai-sungai kehidupan mengalir tanpa makna. Langit bersedih, mendung berduka merintihkan nasib manusia. Aku terjatuh ke dalam lubang yang gelap tanpa dasar. Hatiku tercabik-cabik. Rembulan kesepian terseduh di pucuk-pucuk cemara. Aku tercampak di atas rumput biru. Angin menyebarkan tembang dahana merdu. Kupanggil-panggil namamu sebagai hiburan hati yang terluka. Ku gapai-gapai bayanganmu yang lenyap di balik lereng bukit. Aku menangis tanpa suara, tanpa derai air mata. Kesedihanku memancar di atas 7 lapisan langit. Dukaku membumbung tinggi melintasi bukit-bukit. Lihatlah, daun-daun tal berguguran. Pohon-pohon kering meranggas disapu angin musim kemarau yang jahat. Udara hampa penuh tuba. Aku berjalan bagaikan kereta tanpa jantera. Oh hidupku, hidupku yang satu. Langkah baru saja kuayunkan. Prahara sudah mendera berkepanjangan. Masih adakah keberanian yang tersisa? Apakah hidupku akan binasa? Nek. Toblas. Anak perawan kok mengurung diri terus di kamarnya. Aduh, itu tidak baik, Ayu. Kau tidak hidup sendirian. Hah? Aku sedang senang menikmati suasana sendirian, Nek. Mengapa begitu? Mengapa harus begitu? Karena aku mau begitu. Oh, alah cabang bayi. Jangan macam-macam kau, Ayu. Jangan membuat malu Nini Raga Runting. Nenek mau apa datang kemari? Mau menghapus mendung tebal di wajahmu itu loh. Mau mengusir pikiran jahat yang sedang bersarang di kepalamu itu. Pikiran jahat? Aku tidak memikirkan sesuatu yang jahat, Nek. Aku hanya ingin duduk-duduk sendirian. Seorang gadis, seorang perawan tidak boleh duduk melawun sendirian. Nanti kalau ada setan lewat baru celaka kamu. Ayo ke Serambi Pondok. Masih muda kok sudah senang mengurung diri. Nanti kau jadi perawan tua. Tidak, Nek. Aku mau di sini saja. Toblas. Di sini saja bagaimana? Ayo kita ngobrol-ngobrol di Serambi Pondok. Di sana ada Pranayam, ada Nandana, ada Pradipa, banyak teman. Kau harus bergaul dengan teman-temanmu, Ayu. Tidak, Nek. Aku sedang tidak ingin berteman. Aku lebih senang begini. Duduk sendirian. Nenek jangan memaksaku loh. Syair lagi. Kau menulis syair lagi ya? Aku sudah menulis syair beberapa lembar. Syair apa itu? Syair apa saja, Nek? Coba sini.
Aku mau baca syairmu. Pasti syair soal cinta kan? Cinta terus-terusan. Seolah-olah hidup ini tidak mengalir tanpa cinta. Kok sepertinya ada basah-basah. Kau menangis ya? Tidak, Nek. Untuk apa aku menangis? Iya, biar aku duduk dulu. Nah, begini kan lebih enak. Bunga Padma yang tumbuh di taman hati, kini layu tiada berseri. Bulan tenggelam di mulut dewa gerhana, kegelapan menghampar di mana-mana. Hidupku kehilangan batas siang dan malam. Seunggun api cinta telah mati. Orang-orang tertawa bersama dunianya masing-masing. Gelak tawa mereka berderai sampai jauh. Suara canda mereka menyentuh jiwaku yang rapuh. Seekor anjing menggonggong di malam buta. Wajah bulan masih belum muncul juga. Malam semakin pekat. Gelap dan dingin, sepi dan kering. Angin merintih membawa lagu duka, entah dari mana datangnya. Pintu-pintu rumah terkunci, langkah-langkahku semakin tidak pasti. Hilang sirna segala arti. Sayap-sayap kegelapan membawaku terbang ke daerah asing. Aku menjerit, aku meratap, aku telah kehilangan rupa. Ya, ayo, syairmu ini bagus. Kata-katanya yang bagus, tapi isinya jelek. Kau mungkin tidak setuju isinya, Nek? Iya, isinya tidak bijaksana. Syair seperti ini bisa menyesatkan pandangan orang. Kau harus merubah isinya, sehingga syair ini bisa menjadi lebih nyaman untuk didengarkan. Oh, mengerikan sekali. Kau seorang gadis yang masih muda lagi cantik. Tidak pantas kau menyusun kata-kata seperti ini. Tapi aku menulis begitu saja, Nek. Sesuai dengan aliran pikiran dan perasaanku. Kalau setiap gadis pandai menulis syair seperti ini, apa jadinya negeri Majapahit ini? Lihatlah, Ayu. Sekarang ada 2 orang putri kerajaan sedang membangun semangat, menempa tekad untuk berjuang menegakkan kebenaran serta keadilan di muka bumi. Kau tahu kan siapa yang kumaksud? Tahu? Rupanya nenek sekarang sudah mulai jatuh cinta juga pada pendekar bunga putih. Iya, benar Ayu. Bagaimana aku tidak jatuh cinta pada mereka? Mereka 2 orang putri kerajaan. Mereka bisa hidup senang. Mereka bisa tinggal di istana dan hidup bermewah-mewah. Tapi mengapa mereka memilih jalan hidup yang lain? Mereka pasti mempunyai maksud-maksud tertentu, Nek. Dan kita belum tahu apa maksudnya. Ayu, segala sikap dan perbuatan baik harus dicontoh. Dan watak yang kurang baik, sikap yang kurang pada tempatnya harus disingkiri. Kau kan ingin menjadi bertambah dewasa. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Malam itu Nini Raga Runting kembali menemui Aiwandira di ruangan biliknya. Nini Raga Runting berusaha membesarkan hati gadis yang sedang diamuk kekecewaan itu. Tapi nampaknya Aiwandira kurang senang. Dia tidak senang melihat Nini Raga Runting memuji-muji Putri Tunggadewi. Nenek, sekarang pun rupanya kau juga sudah jatuh cinta pada pendekar bunga putih. Iya, kau benar, Ayu. Tapi aku bukan jatuh cinta pada orangnya, melainkan pada semangatnya, pada tekadnya, pada cita-cita perjuangannya membela orang-orang miskin. Hal itu masih perlu dibuktikan, Nek. Perjuangan suci tidak bisa diwujudkan hanya dalam kata-kata. Perjuangan suci harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan yang nyata. Kau cemburu ya? Apa, Nek? Kau cemburu pada Tuan Putri Tunggadewi, bukan? Jangan, Ayu. Kau tidak perlu menjawab pertanyaanku ini. Ini persoalan biasa. Kau kecewa karena kehadiran Tuan Putri Tunggadewi telah merenggut Cakradara darimu. Nek, aku tidak mau bicara soal itu lagi. Bagiku, semuanya sudah selesai. Aku sudah menutup lembaran buku yang kemarin. Iya. Bagus, Ayu. Mudah-mudahan kau bisa mengatasinya. Aku malu mempunyai seorang cucu, seorang murid yang berhati lemah. Aku akan bisa mengatasi persoalan ini sendiri, Nek. Aku pasti bisa keluar dari cengkraman bayangan-bayangan palsu ini. Iya, bagus sekali, Ayu. Kalau begitu kau tidak boleh mengurung diri lagi dalam ruangan milik, ya. Kau harus keluar, menghirup udara segar di luar, dan bercakap-cakap dengan orang-orang lain. Ayo. Kau sudah ditunggu Tuan Putri Tunggadewi di Serambi Pondok. Apa, Nek? Tuan Putri Tunggadewi ingin berbicara secara pribadi denganmu. Ayo, sisir rambutmu yang kusut itu. Ganti dulu pakaian sana. Jangan seperti perawan yang tidak laku begitu. Aiwandira menyisir rambutnya yang hitam dan panjang. Setelah mengganti pakaiannya yang kusut, dia melangkah ke Serambi Pondok. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi duduk bersama Pranayam. Nampaknya mereka bertiga menunggu kehadiran Aiwandira. Duduklah, Ayu. Ada hal penting yang ingin kusampaikan padamu. Iya, Tuan Putri. Hati-hati. Kau tidak boleh lupa menyebut namaku yang baru. Tapi tidak ada siapa-siapa di sini, bukan? Sekalipun tak ada siapa-siapa, kau tidak boleh berlaku sembrono, Ayu. Ingat, Tuan Putri berdua, demikian pula Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta sedang hidup dalam penyamaran. Ayu, jangan sungkan-sungkan. Lupakan soal Tuan Putri dan asal-usul kami. Sekarang, kami bukan tinggal di lingkungan istana, Ayu. Tidak ada lagi Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Yang ada hanyalah Nawa Malini dan Mayura. Maafkan saya. Baiklah. Nini Raga Runting juga masih seringkali salah menyebut. Jangan sampai lupa, Nini. Soal ini harus benar-benar dirahasiakan, Nini. Mulut yang sudah keriput ini memang sering lupa. Sebel aku, benci aku. Tapi jangan khawatir. Aku masih akan terus berusaha agar jangan sampai lupa. Iya, Nini. Ayu. Iya. Ada apa, Nawa Malini? Dalam 2 atau 3 hari lagi, pondok-pondok yang baru itu sudah akan berdiri. Seperti sudah kau ketahui, kami akan menetap untuk sementara di lereng Gunung Lejar ini. Tapi kami tidak akan melupakan cita-cita perjuangan kami.
ialah membantu kehidupan rakyat jelata yang tertindas di mana-mana. Apa yang telah dilakukan pendekar bunga putih di sekitar Mucukunda akan kami teruskan di tempat-tempat lain. Iya, aku mendukung sepenuhnya cita-cita perjuangan pendekar bunga putih. Bagaimana dengan kau, Ayu? Kalau memang cita-cita perjuangan itu baik, artinya perjuangan untuk membela kebenaran serta keadilan, saya pun setuju. Ayu, aku tidak hanya ingin mendengar persetujuanmu. Aku ingin kau terlibat di dalam cita-cita perjuangan ini. Apa maksudmu, Nawamalini? Ayo, kakak Nawamalini ingin mengangkatmu menjadi salah seorang pemimpin kelompok pendekar bunga putih. Pemimpin? Benar, Ayu. Kau masih muda. Kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Kau juga mempunyai keberanian yang besar. Kami ingin kau ikut memimpin kelompok kami ini, Ayu. Nawamalini, saya tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Saya biasa hidup sendiri. Kita bertiga yang akan memimpin mereka, Ayu. Aku sendiri, Mayura, dan kau. Ayu, kau jangan terlalu merendah di hadapan kami. Kami yakin kau sanggup menjadi pemimpin kelompok ini. Terima saja, Ayu. Iya, terima saja, Ayu. Kalian bertiga akan menjadi 3 serangkai pendekar bunga putih. 3-tiganya wanita. Dan 3-tiganya masih muda usia. Rasa-rasanya saya tidak dapat menerima tawaran ini. Jangan mengecewakan kami, Ayu. Kami sangat mengharapkan bantuanmu. Tapi justru saya takut suatu saat nanti saya akan mengecewakan kalian. Saya tidak berbakat menjadi pemimpin. Ayu, dengar. Kau tidak berdiri sendirian. Kau berdiri bersama kami. Bersama kakak Nawamalini dan bersama aku. Kita bertiga yang akan menjadi pemimpin. Ayo, jangan rewel. Jangan rewel, Ayu. Terima saja tawaran ini. Kalau aku masih muda, pimpinan pendekar bunga putih pasti akan menjadi 4 orang. Tapi sayang sekali, usiaku sudah lanjut, rambutku sudah putih, dan ini gigiku sudah pada copot. Tapi Nini Ragarunting juga mempunyai peranan yang sangat penting, Nini. Nini bisa menjadi penasehat kami. Nini mempunyai banyak pengalaman. Benar, Paman. Nini Ragarunting akan kami angkat sebagai sesepuh dalam kelompok ini. Waduh, sesepuh. Iya, Nini. Bagus itu, aku setuju. Aduh, sesepuh. Iya, aku memang sudah sepuh, sudah tua. Sekalipun jabatan itu tidak ada apa-apanya, aku terima dengan senang hati. Nah, bagaimana, Ayu? Barangkali kau membutuhkan waktu untuk memikirkannya? Apalagi yang harus dipikir-pikir. Terima saja, Ayu. Ayo, kita berjuang bersama-sama. Biarlah kakak Nawamalini berdiri di tengah-tengah. Dan kita akan berdiri di kanan kirinya. Sebenarnya, saya masih ragu-ragu. Saya merasa tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Kita akan belajar bersama-sama menjadi pemimpin yang baik, Ayu. Jangan takut. Kita akan saling mengisi. Kita akan saling menegur jika salah seorang membuat kesalahan. Karena terus didesak-desak, akhirnya Ayu Wandira menerima tawaran itu. Putri Tunggadewi dan yang lain merasa lega. Pagi harinya, Putri Tunggadewi mengumpulkan orang-orangnya di halaman pondok. Nandaka dan Pradipa berdiri paling depan. Sementara itu Cakradara dan Kudamerta berdiri di depan pondok bersama Nini Ragarunting. Putri Tunggadewi tersenyum. Hati Ayu Wandira tergetar setiap kali melihat Putri Tunggadewi tersenyum. Dia mengakui bahwa putri kerajaan Majapahit itu benar-benar seorang wanita yang anggun, bijak, dan penuh wibawa. Saudara-saudaraku,
Teman-temanku seperjuangan semuanya. Ada berita baru yang ingin kusampaikan pada kalian di pagi yang cerah ini sebelum kalian bekerja melanjutkan pembangunan pondok-pondok. Lihatlah. Lihat siapa yang berdiri di sebelah kiriku ini. Dia bernama Ayu Wandira. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Gadis ini bertekad untuk melebur menjadi satu bersama kita. Dia akan berjuang bersama kita. Dia akan menjadi bagian penting dari perjuangan pendekar bunga putih selanjutnya. Dia akan menjadi salah seorang yang memimpin kalian dalam menjalankan tugas. Mulai sekarang, pendekar bunga putih bukan hanya 2 orang, melainkan 3. Aku sendiri, Mayura, dan Ayu Wandira. Ayu, kau harus mengatakan sesuatu pada mereka. Mereka sekarang sudah menjadi anak buahmu. Katakanlah sesuatu, supaya hati mereka bertambah besar, supaya semangat mereka bertambah tinggi. Saya tidak biasa berkata-kata di depan orang banyak, Nawamalini. Saya harus berkata apa? Apa saja, Ayu. Jangan sungkan-sungkan. Mereka pasti akan mendengarkan kata-katamu dengan seksama. Baiklah, Mayura. Saya akan mengatakan sesuatu. Saya akan membacakan sebuah syair untuk mereka. Apa? Syair? Jadi kau pandai menulis syair? Bukannya pandai, Nawamalini. Saya hanya suka menulis syair. Saya mempunyai sebuah syair yang barangkali isinya pantas mereka dengarkan. Bagus. Coba, bacalah syairmu itu. Tunggu dulu. Saudara-saudaraku semuanya, teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya hormati. Ayu Wandira, pimpinan kalian yang baru, akan membacakan sebuah syair di depan kalian. Dengarkanlah baik-baik. Resapilah kata-katanya dan seraplah intisari pelajarannya. Ketika langit terbuka dan matahari naik perlahan di atas bukit, bumi kembali bermandi keringat orang-orang miskin dan papa. Mereka bekerja bagaikan kuda beban. Kaki dan tangan-tangan mereka gemetar menarik kereta nasib yang bernama kesengsaraan. Ketika langit tertutup dan matahari tenggelam di balik cakrawala, malam datang bersama derita panjang. Angin menyanyikan tembang-tembang putus harapan. Bulan dan bintang terbenam dalam bayangan. Orang miskin ada di mana-mana. Mereka juga mempunyai hak untuk gembira. Mereka bukan kaum pemalas. Mereka adalah orang-orang yang tertindas. Mereka butuh pertolongan dan hiburan. Ayo kawan-kawan, cabut pedang, genggamlah parang. Mari kita pukul orang-orang berwatak serakah. Mari kita hantam orang-orang kikir dan pongah. Jangan biarkan manusia menindas sesamanya. Bagus sekali syairmu itu, Ayu. Aku semakin yakin bahwa kau bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, bijak, dan penuh wibawa. Jangan terlalu memuji-muji, Nawamalini. Kata-kata seperti itu membuatku malu sendiri. Nah, aku juga punya syair. Kalian mau dengar? Majapahit bukan hanya milik segelintir orang. Majapahit milik kita. Milik orang-orang yang mencintainya.
Kesenangan harus dibagi merata. Kebenaran dan keadilan harus ditegakkan di mana-mana. Bagus, Nek. Bagus syairmu itu. Ayo lagi, Nek. Iya, Nek. Mengapa pendek sekali syairnya? Lagi, Nek. Buatlah syair yang panjang. Aduh, jangan macam-macam kamu. Aku bukan tukang membuat syair. Aku hanya menambahkan saja syair yang dibuat Ayu. Kukira itu sudah lebih dari cukup. Kalau panjang-panjang, nanti malah membosankan. Nah, saudara-saudaraku seperjuangan, saya kira cukup. Hari ini kita akan meneruskan membangun pondok-pondok. Dan setelah pondok-pondok berdiri dengan tertib, barulah kita merencanakan tugas-tugas berikutnya. Terima kasih kawan-kawan. Selamat bekerja. Setelah 7 hari bekerja keras, akhirnya satu persatu pondok yang baru mulai berdiri. Semuanya ada 12 pondok. Putri Tunggadewi nampak lega. Demikian pula Putri Raja Dewi. Sekarang mereka berdua sudah bisa tinggal di pondoknya sendiri-sendiri. Barangkali besok kita sudah selesai membangun pondok seluruhnya, Mayura. Benar, Kakak Naumalini. Tinggal satu pondok lagi. Ada apa, Kak? Entahlah, aku tidak tahu mengapa. Sepertinya Ayu Wandira berusaha menjauhi aku. Iya, aku juga merasa begitu, Kak. Sepertinya dia menyimpan sesuatu. Ada yang dirahasiakannya, Kak. Ya, barangkali dia mempunyai persoalan pribadi. Lihat, Kak. Nandaka dan Pradipa sudah datang. Bagaimana, Nandaka? Pradipa? Saya sudah berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, Nawamalini. Kami berkuda di sepanjang kaki Gunung Lejar sampai ke bagian selatan. Kami menemukan sebuah desa terdekat. Namanya Desa Warong. Bagaimana dengan keadaan desa itu, Pradipa? Sama seperti desa-desa yang lain, Mayura. Keadaannya menyedihkan. Rakyatnya hidup terlantar. Nasib mereka sama persis seperti warga desa di sekitar wilayah Mucukunda. Mereka hidup di bawah tekanan saudagar-saudagar kaya yang suka menjilat pemerintah. Ada seorang saudagar paling kaya di desa Warung. Namanya Rakeh Bangun. Sawahnya luas sampai ratusan krosa. Dan ternaknya ribuan jumlahnya. Rumahnya mewah bagikan istana kecil. Cukup, Nandaka. Kukira Rakeh Bangun bisa menjadi korban yang pertama setelah kita tinggal di lereng Gunung Lejar. Kakak Naumalini, jadi kakak sudah merencanakan untuk merampok lagi? Malam ini juga, aku ingin turun dari Gunung Lejar. Kita harus mencari persediaan bahan-bahan makanan. Tapi kita tidak perlu turun semuanya. Aku hanya membutuhkan beberapa orang untuk menemani perjalananku ini. Wajah Putri Tunggadewi yang lembut dan anggun berubah menjadi tegar. Tidak nampak lagi kebangsawanannya, tidak nampak lagi sinar keputriannya. Yang nampak adalah wajah seorang pendekar, seorang pimpinan perampok yang siap menarik pedang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
gaya yang tak pernah padam.